Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Renungan di pagi hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul 17 ayat ke-30 dan beginilah bunyinya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu Paulus ketika memasuki Athena, ia melihat bagaimana praktik-praktik beribadah yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sana. Mereka memiliki kuil-kuil, di dalam kuil-kuil itu ada dewa-dewa sesembahan mereka. Tetapi yang membuat Paulus tertarik untuk menjelaskan kepada mereka adalah karena tertulis di sana kepada Allah yang tidak kami kenal. Dan inilah peluang yang dipergunakan oleh Paulus untuk menjelaskan kepada orang-orang yang di Athena tersebut Allah yang sesungguhnya itu adalah siapa. Menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat ini adalah mengetahui, memahami, dan menghidupi Allah yang bagaimana yang kita imani. Jangan-jangan kita hanya mengklaim diri kita memiliki Allah, tetapi sebenarnya kita tidak mengetahui Allah yang bagaimana yang kita imani. Jelas bahwasanya Alkitab menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Dan di dalam diri dan sifat Allah itu, dia adalah Allah yang benar. Sehingga kebenaran Allah itu, itulah yang sebenarnya yang kita sedang tonjolkan dalam keberadaan hidup ini. Bahwasanya Allah itu bukan Allah yang seperti Allah-Allah lainnya yang harus diberi sesembahan, harus diberi sesajen, karena Allah mereka itu adalah Allah yang berkekurangan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kekurangan apapun, malahan yang memberikan kita nafas kehidupan. Dan inilah yang menjadi penting untuk disampaikan kepada semua orang, bahwasanya mereka-mereka seperti yang dikatakan dalam nats ini adalah mereka yang belum percaya. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Saudaraku yang terkasih, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Mengapa ada zaman kebodohan? Apakah kita sekarang berada di dalam zaman yang sudah luar biasa kepintarannya? Jangan-jangan kita berada di dalam zaman kebodohan juga. Zaman kebodohan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seseorang menganggap bahwa ia dapat membuat Tuhan bagi dirinya sendiri. Seluar biasa apapun karya seni yang dilakukan oleh manusia, semahal apapun bahan dari patung yang disembah oleh manusia, ia adalah patung. Ia bukan Tuhan. Barang siapa yang menjadikan Tuhan dengan apa hasil kreasinya sendiri, itulah kebodohan. Karena itu bukan Tuhan. Bagaimana saudara berkata bahwa ini manusia padahal itu binatang? Itu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Dan demikian juga dengan Tuhan. Bagaimana kita berkata ini adalah Tuhan padahal itu adalah batu? Tuhan adalah Tuhan yang tidak dapat dikatakan seperti yang dilakukan oleh manusia dengan daya cipta, daya kreasi itu. Tetapi Allah adalah Allah di dalam dirinya sendiri. Dan inilah yang kita terima di dalam pribadi Yesus Kristus yang disebut dengan Duinatur Kristus. Di dalam dirinya ada sifat keilahiannya, esensi kealahan, dan juga mengambil rupa sebagai manusia. Dan itulah yang disebut dengan konosis dalam inkarnasinya menjadi manusia, firman yang menjadi manusia dan daging. Dan di sanalah kita mengerti bahwasanya ketika Yesus Kristus dilahirkan, ia tidak diciptakan. Sehingga tidak ada istilah Allah mayor dan Allah minor. Yesus bukan Allah minor dalam hal itu. Ketika dikatakan Allah minor berarti Allah atau kepribadian Yesus Kristus atau pribadi Yesus Kristus adalah yang diciptakan. Tetapi tidak. Bahwasanya Yesus Kristus menyatakan 7 statement yang menyatakan bahwa dia adalah Allah sejati. Akulah. Ketika berkata akulah, itu merupakan bagian dari nama Allah yang terpenting di dalam sejarah Perjanjian Lama.
Dan Allah berkata, "Aku adalah aku." Dan Yesus menyerukan siapa dirinya yang sesungguhnya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ini adalah seruan bahwasanya barang siapa yang melakukan hal yang demikian dia harus bertobat. Karena Allah itu tidak akan tinggal di dalam kuil, tidak dilayani oleh tangan manusia. Tetapi Allah memiliki otoritasnya sendiri, menyatakan kuasa dan anugerahnya kepada siapapun. Jangan mau diintervensi, dipropaganda, atau bahkan dihasut untuk menyembah yang bukan Tuhan. Karena Allah yang sejati adalah Allah yang dinyatakan dalam kitab suci, dalam Alkitab. Selebihnya kita tidak tahu Allah yang bagaimana itu. Sebab banyak sekali dewa-dewa yang dipahami oleh banyak orang. Tetapi Allah sejati adalah Allah Tritunggal yang menyatakan anugerahnya dalam perjalanan peradaban sejarah manusia. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hikmat yang Tuhan telah beri kepada kami untuk mengerti dan memahami dan untuk mengaku dan tunduk kepadamu. Karena jika bukan Tuhan yang membukakan hikmat itu, kami tidak akan dapat mengatakannya. Terima kasih Bapa, Engkau telah menerima kami dalam hikmat tertinggi yang Engkau nyatakan, sehingga kami yang bodoh ini dapat menerimanya dan mengerti. Terima kasih Bapa, izinkanlah kami hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh benar dan mempertanggungjawabkannya dimanapun kami berada. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.